Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thil wara wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita pada As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang Ghazwatul Ahzab atau perang Khandaq, perang Al-Ahzab. Yang mana pada peperangan tersebut kaum muslimin berhasil mempertahankan kedaulatannya dari serangan musuh-musuh Islam yang telah bersekutu, yang mana mereka telah bersatu untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Mereka telah mengepung kota Madinah dari luar, dan mereka dari sekutu mereka ada orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi musuh Islam dari dalam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin diserang dari seluruh penjuru. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelahnya, sehingga setelah perang Al-Ahzab tidak ada lagi orang-orang kufar yang berani untuk menyerang kaum muslimin. Bahkan berbalik, kaum muslimin yang berikutnya berjihad melawan orang-orang kufar. Jihadut talab, mereka yang pergi menuju orang-orang kufar untuk memerangi mereka. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari Ghazwatul Ahzab dan para Al-Ahzab, sekutu-sekutu dari kalangan orang-orang kufar Quraisy dan juga Bani Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya dari luar Madinah, mereka semua telah mundur, mereka semua telah pulang karena merasa telah dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Ada dari pasukan sekutu yang mana mereka merupakan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mereka sudah mulai khawatir karena mereka telah berani mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekutu-sekutu mereka sudah pulang. Mereka pun kemudian kembali ke benteng-benteng mereka, di pemukiman mereka, sembari menanti apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Sehingga kemudian pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriyah, bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum selesai dari perang Ahzab, belum benar-benar selesai. Artinya perang Ahzab sudah lewat, pasukan musuh pun sudah kabur, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum benar-benar bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pulang. Kemudian beliau sedang mandi di rumah salah satu istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awada'tas silah? Apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Wallahi innal malaikata lam tada' aslihataha." Demi Allah, sesungguhnya para malaikat mereka belum meletakkan senjata-senjata mereka. Fanhad biman ma'aka ila Bani Quraidah, maka bangkitlah engkau bersama pasukanmu
menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Fa inni sa'irun amamak uzalzilu bihim husunahum wa aqdhifu fi qulubihimur ru'b. Karena sesungguhnya aku akan berjalan di depanmu bersama dengan pasukanku, pasukan para malaikat. Uzalzilu bihim husunahum, aku akan menggoncangkan benteng-benteng mereka dan aku akan melemparkan ke dalam hati-hati mereka ketakutan. Fasara Jibril fi mauqibihi minal malaikah. Maka kemudian berjalanlah malaikat Jibril bersama rombongan para malaikat menuju perkampungan Bani Quraidah. Dan Nabi SAW kemudian berjalan bersama para sahabat-sahabat beliau. Dan Nabi SAW mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, man kana sami'an muti'an fala yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Barang siapa yang mendengar dan mentaati, maka segera bergegaslah menuju Bani Quraidah dan jangan kalian sholat asar sampai kalian tiba di perkampungan Bani Quraidah. Nabi SAW beliau berjalan bersama beberapa sahabatnya, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, pasukan kaum muslimin yang lainnya. Ketika Nabi SAW sudah tiba di sebuah sumber mata air milik Bani Quraidah, di dalam riwayat dikatakan dengan Bi'r Ana. Nama sumber air tersebut adalah Sumur Ana. Nabi SAW sudah tiba terlebih dahulu di daerah tersebut, sedangkan beberapa pasukan yang lainnya masih ada di belakang. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kepada mereka, jangan kalian sholat asar sampai kalian tiba di perkampungan Bani Quraidah. Ternyata ketika mereka berjalan, tiba waktu asar, mereka belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Sebagian dari mereka berpendapat untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu karena sholat asar telah tiba, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa Nabi telah mengatakan kita tidak boleh sholat asar sehingga kita sampai di perkampungan Bani Quraidah. Jadi jangan sholat asar dulu, lanjut dulu perjalanan sampai kita tiba nanti baru kemudian kita sholat asar. Maka mereka terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Kelompok yang lainnya, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka akhirkan sholat asar sampai mereka tiba di perkampungan Bani Quraidah, sehingga mereka telat, bahkan matahari sampai tenggelam. Mereka sampai sholat setelah maghrib. Di dalam riwayat lain mereka sholat asar setelah Isya, karena mereka telat ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Setibanya mereka di perkampungan Bani Quraidah, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW, bahwa di tengah perjalanan terjadi perselisihan pendapat antara mereka. Sebagian melaksanakan sholat asar, sebagian melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Nabi SAW lam yu'annif ahadan minhum. Nabi SAW tidak mencela salah satu pun dari mereka, baik itu yang melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan maupun yang melaksanakan sholat asar ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah, meskipun waktunya sudah telat. Nabi SAW tidak mencela seorang pun dari mereka. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Berkumpullah Nabi SAW di perkampungan Bani Quraidah bersama dengan pasukan kaum muslimin, yang mana jumlah mereka mencapai kurang lebih 3.000 pasukan. Mereka mengepung perkampungan Bani Quraidah selama kurang lebih 25 hari. Mereka mengepung
perkampungan Bani Quraidah. Ketika pemimpin mereka Ka'ab bin Asad Al-Quradi mengetahui bahwa Nabi SAW sudah mengepung mereka, Ka'ab bin Asad Al-Quradi menawarkan 3 pilihan kepada kaumnya, kepada Bani Quraidah. Ka'ab bin Asad menawarkan 3 pilihan tersebut kepada kaumnya. Ia mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Muhammad bersama dengan pasukannya, mereka telah mengepung kita semua. Dan kita tidak memiliki pilihan kecuali 3 pilihan ini. Maka aku akan berikan pilihan ini kepada kalian. Silakan kalian pilih pilihan mana yang hendak kalian inginkan. Ka'ab bin Asad Al-Quradi mengatakan, imma antuslimu, pilihan yang pertama, kalian mau masuk Islam, wa tadkhulu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dinih, dan engkau masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian akan mendapatkan rasa aman, baik itu nyawa maupun harta, apapun yang kalian miliki, kalian akan mendapatkan aman. Dan kalian telah mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi, benar-benar seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat ini. Nabi akhir zaman. Mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dapati di buku-buku mereka. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua, wa imma an tuqtal dzararikum wa nisaukum bi aidihim. Pilihan yang kedua adalah perempuan-perempuan kalian dan juga anak keturunan kalian akan dibunuh oleh mereka. Kalian keluar untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan. Atau yang ketiga, wa imma an tahjumu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa taksibuhum yaumas sabt. Jadi pilihan yang pertama, kalian masuk Islam sehingga kalian akan mendapatkan rasa aman. Atau pilihan yang kedua, kalian akan menetap di dalam kepungan ini sehingga kemudian perempuan-perempuan kalian nanti akan terbunuh, anak keturunan kalian pun akan terbunuh oleh pasukan kaum muslimin. Atau pilihan yang ketiga, ayo kita keluar, kita perangi Muhammad dan kaum muslimin. Akan tapi apa yang mereka katakan? Mereka sama sekali tidak mau memilih salah satu pun dari ketiga pilihan ini. Mereka hanya terdiam, tidak berani untuk mengambil resiko satu pun dari 3 pilihan ini. Mau masuk Islam tidak mau, karena kedengkian pada hati mereka, karena Nabi SAW bukan dari golongan mereka, bukan dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka pun tidak mau keluar untuk menyerang Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka pun enggan untuk menetap di benteng sampai terbunuh perempuan dan juga anak keturunan mereka. Sehingga kemudian Ka'ab bin Asad Al-Quradi pun marah besar. Ka'ab bin Asad mengatakan, ma bata rajulun minkum mundhu waladathu ummuhu lailatan wahidatan minad dahri haziman. Tidak ada seorang pun dari kalian dari semenjak dilahirkan oleh ibunya yang terlelap, yang hidup di malam hari dalam keadaan haziman, dalam keadaan tekad yang kuat. Tidak ada, semuanya pecundang semua, orang-orang Yahudi. Ini yang dikatakan oleh Ka'ab bin Asad Al-Quradi, pemimpin mereka sendiri. Ibadi fil a'azzana wa iyyakum.
ketika mereka mendapati bahwa mereka sudah tidak berdaya lagi, mereka hanya pasrah, mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan selama mungkin di dalam kepungan kaum muslimin, dan mereka telah mempersiapkan bekal yang begitu banyak, mulai dari makanan, minuman. Mereka hanya menunggu sampai kaum muslimin menyerah untuk mengepung mereka. Akan tetapi kaum muslimin, meskipun mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan luka, yang mana mereka baru saja selesai dari perang Ahzab, mereka pun berada dalam dinginnya malam yang begitu menusuk, karena mereka pada saat itu di bulan Dzulqa'dah, di mana di bulan Dzulqa'dah itu masih musim panas. Biasanya masih musim panas, dan di saat musim panas malam harinya itu begitu dingin, akan tetapi siang harinya begitu panas menyengat. Dan mereka pasukan kaum muslimin, mereka berada di ruang terbuka di bawah kolong langit dalam mengepung orang-orang Yahudi. Akan tetapi pasukan kaum muslimin, mereka senantiasa bertahan di bawah kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa bersabar untuk mengepung orang-orang Yahudi, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan rasa takut di dalam hati-hati musuh-musuh Allah, di dalam hati-hati orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka orang-orang yang menolong mereka, orang-orang yang menolong Ahzab, yaitu orang-orang Yahudi Bani Quraidah, yang mana mereka membantu Al-Ahzab dalam memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mereka semua min sayasihim, dari benteng-benteng mereka, wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan ketakutan di dalam hati sanubari mereka, sehingga pada akhirnya fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqan, kelak sebagian dari mereka akan kalian bunuh, sebagian dari mereka akan kalian tawan, wa awrathakum ardahum wa diyarahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan tanah milik mereka untuk kalian kaum muslimin, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, wa ardan lam tata'uha, bahkan tanah yang belum pernah kalian pijakkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian. Wa kanallahu ala kulli syai'in qadira, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian ketika kaum muslimin, ketika orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mereka sudah hampir putus asa, atau mereka sudah benar-benar putus asa, mereka tidak akan menang melawan kaum muslimin, dan mereka tidak akan bertahan dalam kepungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin, sehingga kemudian mereka mendengar seruan dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percayakan untuk membawa panji kaum muslimin, bendera kaum muslimin dalam perang Bani Quraidah. Ali radhiyallahu anhu kemudian menyerukan, "Ya katibatal iman, wahai pasukan kaum mukminin, sungguh aku akan menemukan apa yang telah ditemukan oleh Hamzah.
aku akan mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh Hamzah dalam perang Uhud. Aku telah mencium bau yang telah didapatkan oleh Hamzah dalam perang Uhud, atau aku akan memerangi mereka orang-orang Yahudi sampai ke akar-akarnya. Orang-orang Yahudi pun semakin bertambah takut, sehingga kemudian mereka mengirimkan seseorang kepada Nabi SAW untuk mengadakan diskusi, untuk mengadakan perundingan. Dan mereka meminta agar Nabi SAW mengirimkan seorang dari kaum Ansar yang bernama Abu Lubabah ibnul Munzir, di mana Abu Lubabah bin Abdul Munzir, di mana Abu Lubabah itu merupakan orang yang memiliki perjanjian dengan Yahudi Bani Quraidah. Hartanya ada di Bani Quraidah, anaknya pun ada di Bani Quraidah. Abu Lubabah itu memiliki perjanjian dengan Bani Quraidah, sehingga orang-orang Bani Quraidah mengira bahwa ketika Nabi SAW mengirimkan Abu Lubabah akan memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Abu Lubabah akan memberikan solusi yang berpihak kepada mereka. Dan benar Nabi SAW kemudian mengirimkan Abu Lubabah. Setibanya Abu Lubabah di perkampungan atau di pemukiman Yahudi Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah kemudian membuat makar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan para lelaki untuk berbaris berdiri menyambut Abu Lubabah, memelas, meminta belas kasihan kepada Abu Lubabah. Mereka pun menyuruh perempuan-perempuan untuk menangis terseduh-seduh, anak-anak kecil untuk meratap di hadapan Abu Lubabah, sehingga mereka berharap Abu Lubabah akan mengasihani mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Abu Lubabah, atarona nanzilu ala hukmi Muhammad?" Apa yang engkau lihat ketika kami menyerah kepada keputusan yang akan diambil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pendapatmu seandainya kami menyerah kepada keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Lubabah kemudian mengatakan, "Na'am." Wa asyara biyadihi ila halqihi yadullu annahu dzabh. Abu Lubabah mengatakan bahwa iya, kalian akan menyerah kepada keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kalian menyerah, Nabi Muhammad akan memenggal kalian semua. Seakan-akan Abu Lubabah merasa bahwa ia telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kepada mereka apa yang kiranya hendak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyerah nanti. Abu Lubabah kemudian pergi dari perkampungan Bani Quraidah dan kembali ke Madinah. Beliau tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi segera bergegas menuju Masjid Nabawi, kemudian mengikatkan dirinya di pojokan masjid dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyangka bahwa ia telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mengatakan kepada Bani Quraidah apa yang hendak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa seakan dirinya adalah mata-mata, sehingga kemudian ia bertaubat kepada Allah dan ia bergegas menuju Masjid Nabawi, mengikatkan dirinya di pojokan masjid menunggu sampai Nabi SAW memutuskan apa yang hendak beliau perbuat atas dirinya. Ibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan Abu Lubabah.
Di dalam firman-Nya surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedang kalian dalam keadaan mengetahui. Abu Lubabah dikirimkan untuk berdiskusi oleh Nabi SAW dengan Yahudi Bani Quraidah, akan tetapi dia malah mengabarkan kepada Bani Quraidah rencana Nabi SAW. Hibati fil azza wa iyyakum, Abu Lubabah selama kurang lebih 6 hari ia mengikatkan dirinya di pojokan Masjid Nabawi, sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya Abu Lubabah kemudian mendatangiku, niscaya aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Akan tetapi dia melakukan apa yang menjadi pendapatnya, dia mengikatkan dirinya di pojokan masjid, sehingga aku akan memutuskan perkara tentangnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa akharun, di antara kaum mukminin ada mereka golongan yang lain yang mana mereka mengakui perbuatan dosa yang mereka lakukan. Mereka mencampuri perbuatan buruk, mereka mencampuri perbuatan baik dengan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat, memberikan ampunan untuk mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi SAW pun memerintahkan agar Abu Lubabah dilepaskan dari ikatannya, sehingga kemudian kaum muslimin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari Abu Lubabah. Ibadati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah 25 hari, orang-orang Yahudi Bani Quraidah pun tidak kuasa dari kepungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan di hati-hati mereka ketakutan, terlebih ketika mendengar teriakan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian mereka pun keluar menyerah kepada Nabi SAW, dan mereka pasrah atas putusan apapun yang akan diberikan oleh Nabi SAW terhadap mereka atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Sehingga kemudian mereka keluar dari benteng-benteng mereka, mereka turun dari benteng-benteng mereka menghadap Nabi SAW untuk menyerah kepada Nabi SAW, dan mereka mendatangi orang-orang Aus, karena orang-orang Aus sebelumnya merupakan orang yang memiliki perjanjian, kabilah yang memiliki perjanjian dengan mereka. Yahudi Bani Qainuqa itu memiliki perjanjian dengan orang-orang Khazraj. Adapun Yahudi Bani Quraidah, mereka memiliki perjanjian dengan orang-orang Aus dari kalangan Ansar. Nabi SAW sebelumnya telah mengusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa pada tahun kedua Hijriyah setelah perang Badar. Dan Nabi SAW mengusir mereka semua tanpa membunuh mereka. Nabi hanya mengusir mereka semua dan mempersilahkan mereka untuk membawa apa yang muat untuk dibawa tunggangan mereka untuk keluar dari Madinah pada saat itu. Dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah menghadap kepada Aus, mengharap agar Aus meminta kepada Nabi SAW
untuk memberikan putusan yang baik seperti yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dahulu. Maka kemudian orang-orang Aus pun meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan putusan yang baik. Ya Rasulullah, ahsin ilaihim fa innahum min hulafaina kama ahsanta ila hulafai ikhwanina minal Khazraj. Ya Rasulullah, berikanlah putusan yang baik kepada mereka orang-orang Yahudi Bani Quraidah, karena mereka merupakan orang-orang yang memiliki perjanjian dengan kami dahulu, seperti engkau telah memberikan putusan yang baik terhadap orang-orang yang memiliki perjanjian dengan saudara-saudara kami dari kalangan Khazraj. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa berbeda dengan pengkhianatan yang dilakukan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, pengkhianatan mereka dahulu seperti telah kita ceritakan, bahwa terjadi pelecehan terhadap seorang perempuan dari kalangan Ansar. Kemudian ada seorang dari Ansor yang hendak membela, akan tetapi kemudian terjadi pertikaian, terjadi baku hantam, sehingga kemudian orang Ansor tersebut berhasil membunuh orang Yahudi, salah seorang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi berkumpul untuk mengeroyok orang-orang Ansor, satu orang Ansor tersebut. Sehingga kemudian mereka telah mengingkari perjanjian damai dan Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Akan tetapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah, pengkhianatan yang mereka lakukan adalah dengan menolong pasukan Ahzab dalam melawan Nabi SAW, yang mana mereka pada saat itu Nabi SAW bersama dengan pasukan kaum muslimin, mereka sedang berjaga di tepi kota Madinah dari serangan orang-orang Al-Ahzab. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah berada di jantung kota Madinah, yang mana tidak ada yang menjaga jantung kota Madinah seorang pun dari pasukan kaum muslimin. Yang ada hanya para perempuan dan anak-anak. Bayangkan apabila orang-orang Yahudi Bani Quraidah mereka berhasil membunuh semua perempuan-perempuan kaum muslimin dan anak-anak keturunan kaum muslimin, bagaimana akan tersisa dari kaum muslimin? Dan mereka di dalam benteng mereka akan maju untuk terlihat seakan-akan menyerah kepada Nabi SAW, padahal di dalam benteng mereka telah menyiapkan persenjataan yang begitu lengkap untuk menyerbu Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin. Ini perbedaan dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa dan juga Yahudi Bani Quraidah. Kemudian ahibati fil azanah wa iyyakum, Nabi SAW ketika mendengar dari orang-orang Aus tersebut, Nabi SAW kemudian menawarkan, apakah kalian ridha apabila hukuman terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah tersebut aku pasrahkan salah seorang di antara kalian? Siapa wahai Rasulullah? Aku akan memasrahkan hukuman putusan untuk mereka kepada Sa'ad ibn Mu'adz, yang mana Sa'ad ibn Mu'adz merupakan pembesar mereka, orang-orang Ansar dari kalangan Aus. Mereka pun setuju bahwa putusan terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah akan diputuskan oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Sudah masuk waktu Isya? Tapi kita salat Isya terlebih dahulu, nanti setelah Isya insyaallah kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kita pada Ghazwat Bani Quraidah. Haibati fil azanillah wa iyyakum. Sebelumnya kita sudah sampai pada bahwa Bani Quraidah setelah mereka dikepung selama kurang lebih 25 hari, kemudian mendengar teriakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut ke dalam lubuk hati mereka. Kemudian mereka pun menyerah.
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Sehingga kemudian orang laki-laki diikat tangannya, kemudian dijaga oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muhammad bin Maslamah untuk memimpin pasukan yang mengawasi para lelaki dari Bani Quraidah. Kemudian mereka menunggu putusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta kepada kawan mereka dahulu, yaitu orang-orang Ansar dari Bani Aus, untuk meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Bani Aus kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan putusan yang baik untuk mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan seseorang untuk memberikan putusan tersebut dari mereka, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Ibadu fillah azanallahu wa iyyakum. Sa'ad ibn Mu'adz kemudian didatangi oleh orang-orang kabilahnya dari orang-orang Aus. Mereka merayu Sa'ad ibn Mu'adz agar memberikan putusan yang baik untuk orang-orang Yahudi Bani Quraidah, karena mereka dahulu merupakan kawan mereka, dahulu merupakan sekutu mereka, orang yang memiliki perjanjian dengan mereka. Dan Sa'ad ibn Mu'adz kemudian bertanya, apakah putusan yang aku berikan itu berlaku untuk kalian? Maksudnya kalian akan menerima dengan putusan yang aku berikan? Mereka pun mengiyakan. Dan apakah putusanku pun berlaku untuk semua kaum muslimin? Apakah kaum muslimin pun akan menerima putusan yang nanti akan aku berikan? Mereka pun mengiyakan. Dan bahkan apakah putusanku pun berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sembari beliau menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakan. Kemudian setelah itu Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan, fa inni ahkumu fihim an yuqtalar rijal. Aku memberikan putusan kepada mereka untuk dibunuh laki-laki dari Bani Quraidah. Wa tusba adz-dzarari wan nisa, perempuan dan juga anak-anak untuk ditawan. Wa tuqsamul amwal, dan harta-harta mereka untuk dibagikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar putusan tersebut dari seorang Sa'ad ibn Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam menandakan persetujuan beliau kepada putusan Sa'ad dan mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad, sungguh engkau telah memberikan putusan terhadap mereka dengan putusan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit yang ketujuh. Artinya putusan yang diberikan oleh Sa'ad ibn Mu'adz selaras dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kemudian para laki-laki pun dikurung di sebuah rumah seorang perempuan bintul Harith. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk menggali parit. Kemudian di keesokan harinya laki-laki semua dilemparkan ke parit dan dipenggal leher-leher mereka. Mereka semua dibunuh. Perempuan-perempuan pun, kemudian anak laki-laki yang mereka belum tumbuh rambut, mereka akan dibiarkan. Adapun yang sudah tumbuh rambut, maka mereka sudah dihukumi sebagai orang dewasa, sehingga kemudian pun dibunuh. Adapun harta-harta mereka semuanya dibagikan kepada kaum muslimin setelah diambil 1/5 terlebih dahulu, khumus dari ghanimah.
untuk Baitumalil Muslimin, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang perempuan yang mana dihukumi seperti laki-laki, yaitu untuk dibunuh karena ia telah melemparkan kepada seorang sahabat yang bernama Suwaid ibn Samit, atau dalam riwayat lain Khalad ibn Suwaid. Saat terjadi pengepungan, perempuan ini melemparkan kepada Suwaid ibn Samit atau Khalad ibn Suwaid sampai meninggal, sehingga kemudian perempuan ini pun ikut dibunuh. Dan jumlah mereka, orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang dibunuh pada saat itu, jumlah mereka antara 600 sampai 700. Antara 600 sampai 700 orang. Mereka semua dibunuh sebagai hukuman atas pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Dan ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika kemudian setelah mereka kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan kemudian mereka masuk ke dalam benteng-benteng mereka, mengumpulkan harta-harta orang Yahudi Bani Quraidah, ghanimah, pasukan kaum muslimin mendapati banyak sekali senjata yang telah dipersiapkan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati ada kurang lebih 1.500 pedang, 2.000 tombak, 300 tameng, dan 500 baju perang termasuk dengan pelindung kepalanya. Semuanya sudah mereka persiapkan untuk menyerbu kaum muslimin. Bayangkan apabila kaum muslimin membiarkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan tidak membunuh mereka, niscaya orang-orang Yahudi Bani Quraidah akan menyerang kaum muslimin. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum, termasuk di antara yang dibunuh pada saat itu adalah pimpinan tertinggi orang-orang Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab. Orang Yahudi, pimpinan Yahudi Bani Nadhir, yang kemudian mendatangi Ka'ab bin Asad al-Quradi, mengajak Bani Quraidah untuk menyelisihi, untuk berkhianat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Huyai ibn Akhtab merupakan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi putrinya, yaitu Safiyah bintu Huyai. Huyai ibn Akhtab pun terbunuh dalam perang Bani Quraidah tersebut, termasuk salah seorang yang dibunuh oleh pasukan kaum muslimin dalam perang Bani Quraidah. Kemudian ada seorang yang bernama Amr. Amr tidak termasuk orang-orang yang berkhianat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari tersebut, Amr berhasil keluar dari benteng Bani Quraidah, keluar dari Madinah, meskipun terlihat oleh Muhammad ibn Maslamah, akan tetapi Muhammad ibn Maslamah pun membiarkan Amr karena ia tahu bahwa Amr bukan termasuk orang-orang yang berkhianat. Oleh karenanya Muhammad bin Maslamah membiarkan Amr untuk lewat. Dan beberapa keluarga atau beberapa orang dari Bani Quraidah sebelum dipenggal, sebagian dari mereka ada yang kemudian masuk Islam, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membebaskannya. Dan sebagian dari anak-anak mereka bahkan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ke dalam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam pasukan kaum muslimin. Dan dengan ini berakhirlah orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah telah selesai. Di mana orang-orang Yahudi di Madinah mereka ada 3 kabilah besar, yaitu kabilah Bani Qainuqa, dan telah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar. Yang kedua adalah kabilah Bani Nadhir,
yang kemudian telah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Ahzab. Dan yang ketiga adalah Yahudi Bani Quraidah, yang mana mereka telah diusir bahkan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pengkhianatan yang mereka lakukan pada setelah Ghazwatul Ahzab. Maka kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya, mereka telah hidup setelah itu di Madinah tanpa ada seorang pun dari tetangga mereka di dalam kota Madinah dari orang-orang Yahudi. Haibati fillah azza wa iyyakum, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Bani Quraidah atau Ghazwat Bani Quraidah. Di antaranya adalah mubadaratus sahabah ila imtithali amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersegera untuk menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka baru saja selesai dari perang Ahzab. Bahkan mereka belum istirahat. Mereka baru pulang ke rumah-rumah mereka. Bahkan Nabi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baru mandi. Baru selesai perang, baru mandi. Belum sempat makan, belum sempat duduk, belum sempat istirahat, belum sempat tidur. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pasukannya, pasukan kaum muslimin untuk berjalan melanjutkan perang kepada Bani Quraidah, mereka kaum muslimin tidak ada dari mereka yang kemudian enggan menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera untuk memenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah seharusnya seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya pilihan kaum mukminin apabila diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memberikan putusan kepada mereka, pilihan mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bukan ketika mendengar putusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendengar ayat-ayat Allah, hukum Allah dalam Al-Quran, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, mengatakan entar dulu, ada tidak hukum lain yang lebih mengenakan hati, ada tidak hukum lain yang lebih santai, jangan kaku-kaku amat, tunggu sebentar. Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah perkara, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah putusan, kaum muslimin pilihan mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Pelajaran lain, pelajaran yang begitu besar dalam perang Yahudi, perang melawan Yahudi Bani Quraidah adalah apa yang terjadi berupa perselisihan antara sahabat dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salah seorang dari kalian salat asar sampai kalian tiba di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agar kita sholat di perkampungan Bani Quraidah. Kan sholat mah di belahan bumi manapun sah. Makanya maksud dari Nabi itu bukan agar kita sholat di perkampungan Bani Quraidah, bukan. Tidak ada keutamaan sholat di sana, tidak.
Akan tetapi yang dimaksudkan Nabi SAW adalah agar kita bergegas, supaya kita cepat-cepat sampai di perkampungan Bani Quraidah, sehingga kemudian kita nanti sholat asar bareng di sana. Akan tetapi sahabat yang lain berbeda pemahaman. Mereka memahami bahwa Nabi SAW mengatakan, jangan kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya sudah, kalau di tengah perjalanan pun tiba waktu asar, kita tetap tidak boleh sholat. Kita tetap sholat asarnya nanti di perkampungan Bani Quraidah. Terjadi perselisihan pendapat antara sahabat. Dan tidak ada dari mereka yang saling mencela antara kubu yang berpemahaman pertama dengan kubu yang berpemahaman kedua. Tidak ada dari mereka yang kemudian mengatakan, ah dasar kamu ini suka menunda-nunda sholat. Kan ini waktu sholat sudah tiba, ayo sholat. Jangan nanti-nanti sholatnya, nggak bener ente. Kemudian mencela, tidak. Tidak ada pula dari mereka yang kemudian mencela orang-orang yang sholat. Wah kamu ini tidak taat sama Nabi. Orang Nabi nyuruhnya kita sholat di Bani Quraidah, kok kamu sholat di sini? Tidak. Tidak ada dari mereka yang saling mencela. Bahkan ketika mereka tiba di hadapan Nabi SAW dan menceritakan kepada Nabi SAW apa yang terjadi, berupa perselisihan di antara mereka, Nabi SAW pun lam yu'annif ahadan. Nabi SAW pun tidak mencela salah seorang pun dari mereka. Baik itu yang sholat di Bani Quraidah meskipun di luar waktu, maupun yang sholat di tengah perjalanan meskipun menyelisihi perintah beliau untuk sholat di perkampungan Bani Quraidah. Karena mereka semua memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan pemahaman yang berbeda. Akan tetapi masing-masing memiliki dalil yang kuat, masing-masing memiliki hujjah yang kuat. Maka dari itu ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, apabila perselisihan tersebut bukan perselisihan antara yang hak dengan yang batil, apabila perselisihan tersebut perselisihan yang dilandasi dengan dalil syar'i, perselisihan yang berdasarkan hujjah, perselisihan yang berdasarkan hadis ataupun ayat dari Al-Quran, berbeda cara memahaminya saja, maka tidak perlu saling mencela. Contoh yang sering terjadi, subuh misalkan ada yang kunut, ada yang tidak. Yang kunut ya sudahlah, biarkan mereka kunut. Yang tidak ya biarkanlah mereka tidak kunut, selesai. Tapi kalau saling mencela, tidak akan ada habisnya. Contoh yang paling real saat ini, besok insya Allah akan ada pemilihan presiden. Yang mengambil pendapat dari ulama bahwa diperbolehkan untuk mencoblos, ya sudah biarin saudara kita mencoblos. Yang mengambil pendapat bahwa tidak boleh mencoblos karena termasuk demokrasi, bukan sistem dari Islam, ya sudah biarkan saudara kita yang tidak mencoblos. Tidak perlu saling menghujat. Atau bahkan di antara yang saling mencoblos pun, fulan mencoblos paslon A, fulan mencoblos paslon B, fulan mencoblos paslon C, ya sudah biarkan. Tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling mencela. Yang nyoblos bilang ke yang tidak nyoblos, dasar kaku misalnya. Yang tidak nyoblos mencela yang nyoblos, bilang dasar lembek, dan lain sebagainya, dengan celaan-celaan yang Allahul musta'an, nasallallahu alaihi wal afiyah. Jangan sampai kita kemudian dikotak-kotakkan oleh pemahaman kita sendiri sehingga kemudian terpecah belah di antara kaum muslimin sendiri, dan mereka musuh-musuh Islam. Mereka tertawa ketika melihat kita semua
terpecah belah, bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin mereka semua bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan antara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Ini pelajaran yang begitu penting dari Ghazwat Bani Quraidah. Hibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian pelajaran yang lain yang dapat kita ambil adalah sikap dari seorang Abu Lubabah. Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi utusan Nabi SAW dan kemudian mengkabarkan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah tentang rencana Nabi SAW, ia kemudian merasa telah mengkhianati kaum muslimin, telah mengkhianati Nabi SAW. Maka seketika itu pula ia bersegera untuk bertaubat. Dan begitulah seharusnya seorang muslim ketika ia terjerumus di dalam maksiat, di dalam perbuatan dosa, dan tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari dosa. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu penuh dengan kesalahan, sering berbuat salah. Yang salah, yang tercela itu bukan ketika seseorang berbuat salah, akan tetapi yang tercela adalah ketika dia berbuat salah kemudian tidak mau bertaubat. Seharusnya ketika seorang muslim terjerumus dalam kesalahan, ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu an. Dan Abu Lubabah Al-Ansari, beliau bersumpah untuk tidak lagi menginjakkan kaki di Yahudi Bani Quraidah, karena ia khawatir ketika ia menginjakkan kaki di perkampungan Bani Quraidah, ia akan kembali terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Orang yang berdosa ketika dia taubat dari dosanya, hendaknya selain bertaubat, ia pun meninggalkan lingkungan buruk yang pernah ia ada di situ. Seorang pezina misalnya, waliyadzubillah, nasallallahu salamat wal afiyah, ketika ia ingin bertaubat dari zinanya, ya jangan terus berada di perkampungan yang penuh dengan pelacuran. Begitu pula maksiat-maksiat yang lainnya. Seperti kisah seorang dahulu yang diceritakan oleh Nabi SAW ingin bertaubat. Sudah membunuh 99 orang. Datang kepada seorang rahib, seorang pendeta, bahwa ia ingin bertaubat. Kemudian rahib tersebut menolak. Dosa kamu sudah tidak tertolong, udah kamu gak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya pendeta tersebut dibunuh sekalian jadi 100 genap. Dia kemudian mendatangi seorang alim, seorang yang berilmu, kemudian menanyakan kepada orang yang berilmu dan mengatakan bahwa ia ingin bertaubat. Orang berilmu pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih bisa menerima taubatmu, akan tetapi kamu harus meninggalkan lingkungan buruk yang kamu dahulu berada di dalamnya. Sehingga kemudian ia berjalan pergi untuk berhijrah meninggalkan lingkungan buruk tersebut. Di tengah perjalanan ia meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, dua malaikat, malaikatul rahmah dan malaikatul adzab. Malakul rahmah dan malakul adzab. Keduanya berselisih sehingga kemudian ketika mereka mengetahui langkah yang ia ambil itu lebih jauh untuk menuju kepada lingkungan yang baik, Malakul Rahmah pun yang kemudian mengambil nyawa tersebut. Maka seorang muslim ketika ia terjerumus dalam dosa, dia harus bertaubat dari dosa tersebut dan meninggalkan lingkungan yang memungkinkan ia untuk kembali terjerumus dalam dosa yang pernah ia lakukan. Ini faedah yang dapat kita ambil dari seorang Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu an. Dan juga
Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mereka melakukan pengkhianatan yang begitu besar. Terkadang muncul di pikiran kita, oh Islam berarti kejam, Islam radikal. Masa orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang sudah menyerah, mereka tidak dibiarkan pergi, malah dibunuh. Habibati fillah azanallahu wa iyyakum, ini berbeda yang terjadi di Bani Quraidah dengan yang terjadi di Bani Qainuqa ataupun Yahudi Bani Nadir. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Nadir berkhianat dan mereka diusir oleh Nabi SAW tanpa dibunuh. Mereka diusir untuk meninggalkan perkampungan mereka dan diperbolehkan untuk membawa apa yang cukup untuk mereka bawa, sudah. Tapi Nabi SAW tidak membunuh mereka karena pengkhianatan mereka berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah, pengkhianatan yang mereka lakukan begitu besar pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Bahkan begitu berbahaya terhadap kaum muslimin dan anak keturunan mereka. Lihatlah bagaimana pengkhianatan mereka ketika kaum muslimin mereka sedang berjaga di tepi kota Madinah. Sedangkan di jantung kota Madinah tidak ada dari pasukan kaum muslimin. Yang ada hanya perempuan dan anak kecil. Kalau mereka semua dibantai, apa yang akan terjadi kepada keturunan kaum muslimin? Dan selain dari itu, mereka pun telah menyiapkan makar. Mereka telah menyiapkan begitu banyak persenjataan untuk kemudian menyerang Nabi SAW. Maka apa yang diputuskan oleh Sa'ad ibn Mu'adz terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah sudah benar dan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membunuh para laki-laki dan menawan perempuan dan anak-anak kecil. Dan begitulah Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kerusakan di muka bumi. Dalam perang pun Islam melarang untuk membunuh perempuan. Islam melarang untuk membunuh anak kecil. Tidak seperti mereka orang-orang Yahudi dan musuh-musuh Islam yang lainnya, yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan musuh-musuh mereka, termasuk kaum muslimin. Nas'alullah salamat wal afiyah. Dan ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, Sa'ad ibn Mu'adz tidak lama setelah perang melawan Yahudi Bani Quraidah, sakit yang ia derita dari sebelum Yahudi Bani Quraidah, sakit yang ia derita dari semenjak perang Ahzab, kembali kambuh, kemudian semakin parah sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad ibn Mu'adz begitu meninggalkan, begitu membekaskan luka di hati kaum muslimin, terutama orang-orang dari kalangan Ansor dan terlebih Bani Aus. Kematian Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan dengan begitulah berakhir kedaulatan orang-orang Yahudi, pemukiman orang-orang Yahudi di kota Madinah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.